Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar pemirsa? Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, murah rezeki, dan dilancarkan dalam setiap usaha Anda semuanya. Saya, Mbah Budi Yunus AE, mengucapkan terima kasih atas singgahnya di channel YouTube Pasukan Keramat ini dan telah menonton video ini. Semoga setiap video unggahan yang saya sajikan bisa menambah wawasan serta mampu menginspirasi, memberi tambahan pengetahuan pada saudara-saudariku semuanya. Pada unggahan video kali ini, saya mengambil tema dengan judul Sejarah Perguruan IKSPI Sudah Mencapai Dua Zaman yang Berbeda. Seperti apa kira-kira pembahasan kali ini? Silakan sama-sama ditonton video ini sampai selesai agar kalian semua tidak gagal paham dalam memberi pendapat tentang unggahan video ini. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe, ayo buruan pencet tombol subscribe di bawah ini. Pencet jempol atau like dan beri komentar yang membangun agar saya terus bersemangat memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat untuk semuanya. Oh ya, jika dirasa video ini cukup berkesan, jangan lupa bagikan video ini pada teman-teman Anda semuanya melalui tanda panah bagi di bawah ini. Bagikan ke akun sosial media Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat berbagi hingga. Saudara-saudariku, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sejarah perguruan IKSPI sudah mencapai dua zaman yang berbeda. Dari zaman tahun 80-an sampai tahun 90-an, beralih ke zaman 2000-an hingga sekarang ini. Jika kita maknai secara otomatis, peralihan zaman tersebut juga mempengaruhi proses pengembangan perguruan IKSPI yang harus menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini. Dengan kata lain, tata cara melatih, tata cara mengembangkan juga sudah jauh berbeda karena harus mengikuti zamannya. Jika kita menoleh pada zaman dahulu, maka di zaman guru besar tersebut bisa kita sebut zaman perjuangan. Dan pada zaman sekarang ini bisa kita sebut zaman pengembangan dan pembangunan. Dengan kata lain, guru besar kita atau almarhum Bapak Haji Raden Totong Kimrato bisa kita sebut Bapak pejuang cikal bakal berdirinya perguruan IKSPI Prasakti. Dan Bapak Ketua Umum kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Bambang Sunario MA, adalah Bapak pengembang dan Bapak pembangunan IKSPI Prasakti. Secara otomatis, para anggota, warga, dan pendidikannya dari kedua tokoh ini pun memiliki karakter dan cara melatih calon anggota IKSPI juga sangat berbeda jauh. Para warga dan pendekar zaman dahulu secara otomatis di dalam mendidik calon anggotanya
sudah pasti sangat keras dan sangat tegas, lebih mengedepankan kualitas serta kuantitasnya. Dengan kata lain, warga dan pendekar zaman dahulu dalam mendidik calon anggota baru bukan sekedar menjadikan seorang warga maupun pendekar, namun menjadikan mereka menjadi warga baru yang mumpuni di segala bidang dan di segala hal. Mumpuni di bidang silatnya, juga di bidang ilmu kerohaniannya. Kenapa gemblengannya seperti itu, sangat keras seperti itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka mendidik generasi pejuang yang siap mengembangkan ajaran IKSPI dimanapun kakinya berpijak. Setelah mereka menjadi warga dan pendekar, harus siap turun gunung mengembangkan IKSPI Kerasakti, dengan tujuan agar IKSPI semakin menyebar luas ke 4 penjuru tanah air dan 4 penjuru dunia, semakin dikenal dan semakin terkenal. Makanya di zaman dulu butuh orang-orang yang siap menghadapi dalam segala situasi. Jadi tidak heran jika warga dan pendekar yang disahkan di zaman guru besar sangat dihormati dan disegani, karena mereka adalah para pejuang yang siap mati untuk kemajuan perguruan IKSPI. Walaupun di zaman sekarang ini setelah mereka tidak selincah dulu ya, sekarang sudah sedikit ya agak diabaikan dan kurang dihormati oleh generasi baru sekarang ini. Yang perlu saudara-saudariku muda ingat ya, tanpa adanya perjuangan mereka di KSPI, tidak mungkin bisa Anda sebangga ini hingga semegah ini perguruannya. Jadi saran saya, hormatilah mereka para pejuang di era guru besar IKSPI. Sekarang kita bandingkan dengan zaman ketua umum atau zaman era pembangunan dan pengembangan, atau bisa disebut zaman modernisasi. Tata cara melatih siswa atau calon anggota baru sangat jauh berbeda. Zaman dulu latihan secara sembunyi-sembunyi, sekarang bisa secara terbuka. Latihan zaman dulu hanya ada di malam hari, dari setelah isya sampai subuh, dan paling cepat jam 1 malam baru selesai. Pada zaman sekarang boleh latihan pagi, boleh latihan sore, dan boleh latihan malam hari. Waktunya pun terbilang singkat, hanya 4 jam sampai 5 jam. Bahkan ada yang hanya 3 jam sudah selesai. Perbedaan yang mendasar lagi, kalau zaman dahulu ibarat orang itu mencari ilmu, jadi murid mencari seorang guru. Makanya dalam latihan pun sang murid sangat sungguh-sungguh dalam belajarnya. Kalau zaman sekarang kebalikannya, orang ikut perguruan hanya ingin mencari gelar warga dan pendekar. Jadi sudah hilang kemantapan dan keseriusan dalam belajar. Zaman dulu dikeras malah semangat, zaman sekarang dikeras sedikit keluar atau lapor ke kepolisian. Ya karena niatnya berbeda gitu loh. Kalau sekarang mencari gelar, kan dulu mencari ilmu. Ibarat kata zaman sekarang ini ya guru yang mencari murid gitu. Kalau saudara-saudariku tidak percaya, silakan tanya pada senior atau sesepuh Anda yang disahkan di zaman guru besar. Di zaman mereka, ya zaman dahulu, latihan berangkat dan pulang naik sepeda ontel. Belum ada lampu listrik seperti ini. Bahkan ada yang berangkat dan pulang itu berjalan kaki. Jalanannya pun tidak semulus ini. Kalau habis hujan, jalan sulit dilalui. Ya. Jaraknya pun paling dekat 5 km dari rumah sampai ke tempat latihan, melewati hutan, melewati tempat sepi dan lain sebagainya. Belum lagi saat pulang atau baru berangkat latihan, selalu dihadang anggota organisasi lain, ditantangi, dipukuli. Namun demi mencari ilmu,
segala hal rintangan bukanlah suatu halangan. Coba sekarang bandingkan antara latihan zaman dulu dan dengan latihan zaman sekarang. Sangat jauh beda, ya kan? Nah, oleh sebab itu saudaraku, hormatilah mereka, jangan rendahkan mereka. Tanpa mereka kalian tidak akan menjadi anggota IKSPI seperti sekarang ini. Sekarang sangat jelas bahwa latihan kalian itu lebih mudah, lebih enak, lebih ringan. Jadi janganlah manja. Beruntunglah kalian berada di zaman pengembangan dan pembangunan. Jadi bersyukurlah kalian tidak dilahirkan atau jadi warga di zaman yang sulit seperti zaman para senior Anda dulu. Sekarang perkembangan perguruan IKSPI kami serahkan pada kalian semua. Mau kalian bawa kemana perguruan ini, ya terserah kalian. Mau kalian jadikan IKSPI lebih terhormat dan lebih disegani seperti zaman dulu, ya teruskan perjuangan kami. Atau hanya latihan sebagai formalitas, hanya sebagai syarat saja untuk meraih gelar warga atau pendekar, ya silahkan. Seperti apa nanti akhirnya. Ya, ingat adik-adikku, baik dan buruk perkembangan IKSPI ada di tangan kalian semua. Yang penting pesan saya, tinggikan bendera IKSPI lebih tinggi daripada bendera komunitas kalian. Jangan sampai komunitas kalian lebih besar dari perguruan kalian. Akhirnya perguruan kalian lah yang akhirnya menjadi redup kalau kalian lebih mengembangkan komunitas kalian. Utamakan perguruan daripada komunitas. Jangan kecewakan guru besar dan para pejuang, para senior dahulu yang telah mati-matian mengembangkan ajaran IKSPI Kerasakti. Karena dahulu IKSPI Kerasakti tanpa komunitas. Ingat, kembangkan IKSPI, bukan kembangkan komunitas, ya. Karena IKSPI dahulu, ya seperti tadi, tidak berkomunitas. Paham itu? Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.